Wankawan TV1. Dapat Bos. Oh, kurang nggak dapat. Oh, nggak dapat. Dapat Bos. Oh, kurang nggak dapat. Oh, nggak dapat. Alhamdulillah hari ini kami mendapatkan dua, yang ketiga malah konten tentang yang dinamakan against kriminal dan bintangnya banyak. Dan hebatnya ini adalah ini termasuk dalam sebuah yayasan yang dibawa pembinanya di Tangerang itu namanya Ricky, ya kawan kita Bang Ricky. Dan barusan saya dengar tadi ada yel-yel yang sangat menarik, yaitu mereka ini setelah mereka selesai dari perjalanan hidup mereka yang mungkin hilaf, saya tidak bilang salah, hilaf, maka setelah mereka kembali ke masyarakat, lalu mereka memiliki sebuah moto yang sangat bagus, yaitu Aktif, kreatif, produktif. Nah, hari ini kami akan wawancarai dan bercerita tentang apa pengalaman mereka dan kasus apa yang mereka hadapi, kok sekarang mereka kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan yang benar. Baik, pertama, Kang Kumaha cerita nak kasusnya nih. Ketua. Baik, saya Rahmat Hidayat, perkenalkan dari Yayasan Anugerah Insan Residivis sebagai Ketua Tangerang Kota. Kami, saya pribadi masuk penjara 4 kali ya, 4 kali dalam kasus yang sama, yaitu kasus narkoba. Teman-teman juga banyak yang ini kasus pembunuhan, ini kasus narkoba juga, ini kasus rampok, dan ini juga 372. Seperti itu. Pengalaman kami di dalam penjara mungkin sudah pemirsa sudah pernah mendengar seperti apa di dalam penjara tersebut. Setelah kami keluar, kami berinisiatif untuk mengumpulkan mantan-mantan narapidana, yaitu khususnya mantan-mantan residivis semua, untuk kita berkarya. Visi dan misi kami adalah merubah stigma masyarakat dari negatif menjadi positif, seperti itu. Kang Hidayat, waktu Kang Hidayat melakukan sesuatu hal yang mungkin kehilapan Kang Hidayat, awalnya kenapa sih sampai begitu? Siap. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Yang pertama faktor ekonomi. Yang kedua memang lapangan pekerjaan khususnya di daerah Tangerang Kota ini agak sedikit susah untuk menerima mantan-mantan narapidana. Jadi kami berinisiatif udah mendingan enakan di dalam, masuk lagi. Artinya di dalam itu lebih mudah untuk mencari uang, lebih mudah untuk meningkatkan taraf hidup, seperti itu. Punya istri nggak sih, yang mana? Istri ada, istri saya ada, terus anak juga udah 3. Alhamdulillah. Waktu masuk penjara itu sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga. Oh. Bagaimana tanggapan keluarga? Tanggapan keluarga awalnya ya udah pasti mereka miris, sedih, tapi dengan seiring berjalannya waktu mungkin inilah salah satu jalan hidup saya, yaitu ujian bagi saya untuk kedepannya lebih baik lagi. Sebagai ketua Yair, apa sih rencana Kang Hidayat untuk mengajak kawan-kawan kita yang hilaf ini untuk kembali ke jalan yang benar? Apa? Ya, baik. Yang pertama yaitu saya pribadi mengajak teman-teman untuk membuktikan kepada masyarakat, makanya slogan kita yaitu siapa bilang residivis tidak bisa berkarya. Makanya kami fokuskan untuk teman-teman untuk berkarya, untuk membuktikan bahwasanya residivis itu bisa berkarya. Awal mau ke jalan yang benar apa sih? Pasti punya beban berat tuh, narkoba lagi. Ya, salah satunya itu untuk mensterilkan diri kita, badan kita dari narkoba itu. Sebenarnya banyak sekali yang beranggapan bahwasanya narkoba itu susah untuk menghilangkan. Banyak sekali yang beranggapan seperti itu. Padahal sebenarnya kamilah bukti-buktinya. Alhamdulillah sampai sekarang kami tidak menyentuh narkoba lagi. Salah satunya yang pertama adalah niat kita, tekad kita, bagaimana kita, keinginan kita untuk lepas dari narkoba. Orang kan pasti berpikir begini,
narkoba ini ada beberapa hal yang membuat masyarakat tidak percaya. Di saat dia lagi bahasa gaulnya sakau gitu, dia nggak punya uang, dia akan maling barang rumah sendiri, nyolong barang sendiri, tetangga. Nah, image ini kan terbentuk. Bagaimana Kang Dayat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan keluarga? Ya, salah satunya yang sudah saya sampaikan tadi yaitu membuktikan dengan karya. Membuktikan dengan karya karena narkoba itu ketika kita tidak ada kegiatan, ketika kita lagi menyendiri itu daya tarik narkoba itu sangat tinggi sekali. Daya tariknya. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangkan salah satu triknya itu membawa diri kita dalam hal-hal kesibukan yang positif. Seperti itu. Dan sekarang keluarga sudah menerima. Alhamdulillah sekarang keluarga saya khususnya dan teman-teman juga sudah menerima, sudah yang mungkin kemarin-kemarin itu adalah ujian. Ya sekarang mungkin teman-teman kita juga udah lulus ini. Pokoknya sudah masuk SKS 2 lah ya. Sudah masuk. Nah, semenjak gabung di Yair, apa yang dirasakan manfaatnya? Oh, manfaatnya banyak sekali. Kita bisa berkomunikasi tentang masalah kegiatan-kegiatan, lowongan pekerjaan, apapun itu dari markir, keamanan dan lain-lainnya masuk pabrik seperti itu. Ya alhamdulillah bisa terlaksana. Amin. Baik, yang kasus yang pembunuhan ini, Kang. Saya mau tanya, ini kan menarik karena ini sesuatu hal yang sangat ini ya Pak, sangat menakutkan. Nah, itu ini Kang, itu peristiwanya disengaja atau nggak sengaja? Oh, itu refleks aja Pak. Karena kita berhadapan, ya mending daripada kita mati mending kita lawan. Cerita awalnya gimana? Ya gara-gara ya biasa lah Pak, masalah parkir. Lahan parkir Di daerah Tangerang. Tahun berapa itu Kang? Tahun 2019. Oh, kawan juga. Wah, pas berantem langsung copot giginya. Gigi Kang. Kayaknya pintunya banyak. Ya udah ini udah tua Pak. Iya. Nah, semenjak gabung di Yair, apa yang sangat membedakan Kang siapa namanya? Kang Obin sekarang masuk ke Yair ini banyak nggak manfaat yang dirasakan? Ya alhamdulillah banyak Pak. Banyak. Ya kita udah jauh dari narkoba, udah nggak kenal lagi narkoba. Kita gabung sama Yair ya, kita tiap ikut kegiatan ikut Pengajian. Sekarang lebih membela agama ya. Itu awal cerita gimana sih? Gara-gara parkir itu kumaha Kang ceritanya? Dia nantang Kang percaya. Iya, ya itu Pak, dia ya datang terus kata maunya apa? Ya dia mau keras, ya saya bela diri. Terus langsung saya bacok aja palanya. Berapa orang? Dia bertiga. Yang dibacok? Satu. Dua kabur. Penakut berarti dua itu. Nah sekarang kesibukan apa? Ya parkir lagi? Parkir aja Pak. Masih di tempat yang sama? Tempat yang sama. Berapa tahun kenanya? Kenanya 6 tahun lebih Pak. Tapi masa potong tahanan? Jalannya berapa? Jalanin 4 lebih Pak. 4 lebih? Wah alhamdulillah Kang. Ada anak di rumah? Anak 3. Anak 3. Waktu peristiwa itu udah berkeluarga? Udah berkeluarga. Bagaimana perasaannya sekarang? Ya kasihan juga nih Pak, karena kita tinggalin terus di penjara. Kita masuk penjara dari 5 kali Pak. Berantem terus? Apa narkoba? Nggak narkoba. makanya pintunya banyak sekarang gara-gara narkoba. Sekarang nyesal Kang ya? Seneng ya gabung di Yair ya? Ya alhamdulillah. Oke, Pak. nah yang satunya Humas Kang, ceritanya. Sebutin nama. Nama Romi Pak. Kemarin Alex kan Roni. Pak, nama asli, nama panggilan biasa nama Alex. Kumaha ceritanya waktu peristiwa itu? Lagi saya rampok Pak. Ya. Rampok itu lagi tahun 2001 Pak. Ya. Cerita awalnya ya biasa Pak, lagi pergaulan remaja, emang lagi mabok dulu Pak. Lagi mabok kena narkoba, ya ada pikiran jelek, akhirnya saya rampok Pak.
Yang dirampok apa, Ron? Yang dirampok lagi itu sama saya Pak, sebuah rumah Di daerah? di daerah Tangerang juga Pak. Berapa kali lu perampokan selama lu berprofesi kayak gitu? Ada kurang lebih 3 atau 4 kali Pak. Yang ketangkep, yang keberapa? Ketangkep 2 kali. 2 kali. Berapa tahun? Yang pertama saya ngejalanin tahun 99 itu Pak, 2 tahun. Yang kedua pas setelah keluar nggak lama saya ngerampok lagi Pak, dapat 3 bulan di luar, masuk lagi Pak, 2 tahun setengah. Yang lu ambil apa sih? Ya, Mas. yang ada di dalam rumah aja Pak, alat-alat elektronik, ya ada motor di dalam rumah ya, motor masukin Pak. Berapa orang biasa lu melakukan itu? 3 sampai 4 orang Pak, Semuanya ketangkep. semuanya ketangkep Pak. Bagaimana perasaan lu sekarang, Ron? Semenjak gabung di Yair? Ya kalau sekarang digabung di air Pak, alhamdulillah Pak, ada pencerahan untuk kedepannya Pak, untuk yang positif Pak, yang saya jalanin selama ini di gabung di air. Jadi udah insaf, nggak mau lagi ya, Ron ya? Alhamdulillah Pak, insaf Pak. Amin ya Allah. Nanti jangan sampai bahas gua ngeliput lu dari sana gua nangis lagi. Makasih Kang. Ini yang gimana ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan semua yang ada di Yair tetap semangat. Dan saya awal kenal narkoba itu dari pergaulan. Awalnya coba-coba dan akhirnya ketagihan. Dan cerita akhirnya saya sampai di lapas. Nah disitulah timbul berarti betapa bahayanya itu narkoba itu tidak ada sekali manfaatnya. Jadi pesan untuk masyarakat umum jangan pernah coba-coba untuk narkoba. Karena satu tidak ada manfaatnya dan kedua merugikan. Setelah kita dalam penjara, yang terpenjara itu bukan hanya kita, tapi anak, istri, orang tua, dan teman-teman. Maka dari itu jangan coba-coba untuk kenal narkoba. Nah, setelah saya gabung di Yair, alhamdulillah, Yair ini memberikan efek positif Pak. Jadi yang pertama membuang stigma negatif daripada masyarakat bahwa mantan napi itu jelek, suram masa depannya. Tapi setelah ada di Yair, alhamdulillah. Jadi kita menepis stigma negatif itu menjadi stigma positif dengan kita gabung di Yayasan Anugerah Insan Residivis ini yang di bawah pimpinan Ketua Umum dari Bandung Pak Hedi Coet, yang beliau sudah di TV One juga dulu tuh dalam hitam putih. Dan untuk Ketua Tangerang Raya Pak Riki yang sekarang ini lagi kurang sehat, jadi tidak bisa hadir Pak. Ada Ketua dari Kota Pak Rahmat Hidayat dan beserta jajaran, dan saya dari Kabupaten Pak, wakili Ketua Riki. Nah untuk itu di Yair ini Pak, jadi kita selalu meningkatkan minat bakat daripada orang tersebut. Kita alhamdulillah Pak sudah memiliki podcast Semitraso, ya. Apa itu namanya, pod Semitraso Pak, ya. Yang berada di Tangerang di Kabupaten, di Solear. Dan juga kita memiliki pengrajin sepatu sandal Pak, ya. Mulai dari sablonnya sampai jahitnya sampai juga pengeleman, jadi full. Jadi satu paket sepatu dan sandal sama di kabupaten. Nah maka dari itu teman-teman semua yang ada di Yair khususnya, saya meminta jangan pernah putus asa, tapi teruslah harus sesuai dengan slogan aktif kreatif produktif itu. Jadi dari samping itu juga Pak, alhamdulillah di Yair ini setiap malam Jumat ada kegiatan rohani Pak, pengajian, yang mana memberikan dorongan positif karena kesuksesan seorang manusia gimana dia menghamba kepada Tuhannya. Nah, ketika dia benar-benar tobat, nggak mengulangi itu, insya Allah Pak. Jadi Yair ke depan akan semakin cerah dan diterima oleh masyarakat luas. Amin. Kang, mantep lu ngomong. Pertanyaannya begini, yang humasnya mana? Humas. Lu humas? Humas. Sebagai humas, ada nggak lu punya program untuk tambah meningkatkan penghasilan dari kawan-kawan kita ini? Dan kedua, ada nggak pemikiran lu, Ron, untuk anak-anak ini merangkul kawan-kawan yang belum sejalur ke kita lagi? Ada nggak rencana seperti itu? Ada Pak. Jadi untuk saya humas Pak, jadi saya juga ingin membawa rekan-rekan saya yang baru pada bebas Pak, yang di luar Yair ini Pak.
akan saya rangkul, akan saya panggil untuk bergabung di YAIR. Intinya supaya dia itu bisa jalan menuju ke depan yang positif, Pak, di dalam YAIR ini, Pak. Gitu, Pak. Apa kendala yang lo hadapi? Yang kendala saya hadapi ya begitu, nggak yang sulitnya kita mengajak orang ini, Pak, yang mengajak yang mantan napi ini untuk meyakinkan dia bahwa YAIR itu positif, bukan yang tidak positif yang kita kerjakan. Ada nggak penambahan anggota setiap tahunnya? Ada, Pak, ada. Ada. Pembiaran itu. Lalu yang masalah tadi, Kang, ada satu usaha yang diberikan, yang dilakukan oleh YAIR, misalnya pembuatan sepatu, pembuatan apa, itu sudah berapa lama jalannya itu? Itu kurang lebih jalan 2 atau 3 tahun atau 3 tahunan lah kurang lebih. Alhamdulillah, jadi semakin hari ini semakin banyak pesanan karena kita gabung di pasar-pasar tradisional, macam pasar malam lah kalau zaman sekarang mah. Ya, jadi produk kita digelar di situ dengan harga yang relatif terjangkau, kisaran 25 sampai 30 ribu. Jadi cukup terjangkau untuk harga sandal, dan sepatunya pun nggak jauh, Pak, paling kisaran 40 ribu sampai 50 ribu gitu. Kita sepatu sport seperti sepatu bola atau sepatu futsal gitu, Pak. Ya, nanti saya ke pabriknya deh. Ya, boleh, Pak, kami tunggu. Nah, dan alhamdulillah karena kami ini berkembangnya seperti ini, Pak, jadi dengan modal ini kita beserta didukung oleh pemerintahan kabupaten sama juga kota, termasuk Pak Jeki, itu pembina kami, Pak, yang dalam segi material dan moral beliau selalu support untuk kita ini menjadi warga binaan ini semakin diterima di masyarakat dan membuktikan bahwa YAIR ini bisa sejajar dengan masyarakat umum. Gitu, Pak. Amin. Bagus. Nah, lagi pertanyaannya, ada tukang parkir, ada usaha sepatu, ada nggak iuran di YAIR? Kalau untuk iuran AIN tidak dipungut sekali, Pak. Oke, mantap. Jadi memang uang untuk kalian hidup ya, untuk kalian hidup betul ya. Yang penting kalian bener di YAIR, jaga agama Allah, bela agama Allah, ya kan? Lalu kalian akan masuk surga. Saya yakin. Nah, jadi terima kasih sewaktunya. Kalian sudah berbicara dengan jujur bahwa saya percaya kalian berbuat itu tidak dengan niat yang buruk, tetapi dikarenakan keadaan sendiri yang melakukan itu, dikarenakan ada sesuatu hal yang memang harus lakukan. Betul, Pak. Seperti Kang Eca tadi kan, dia dagang parkir, punya anak, punya bini, tiba-tiba kan diganggu kan, pasti kan bagaimana. Tapi bagus, Kang. Bagusnya kenapa? Kang sudah kembali ke jalan Allah ini. Parkiran masih aman? Beneran? Kemarin saya lihat motor, jangan-jangan lo yang ngambil. Baik, pemirsa yang budiman, ini adalah saudara. Nah, satu lagi, Pak. 2 ini belum. Nah, mana itu? Ntar dulu, masih ada belakang, ngumpet aja lo, takut bener diwawancarain. Ntar gue potong gambarnya. Kang, kasus apa kemarin? Saya kebenaran kasus penggelapan, Pak, penggelapan unit. Oh ya, tadi udah dibilang. Kok bisa niat kayak gitu, gimana ceritanya? Semua juga faktor ekonomi, Pak. Oh. Apa yang lo gelapin? Uang apa? Enggak. Kendaraan, Pak, roda 4, Pak. Roda 4. Roda 4. Lo rental? Enggak rental sih, artinya ya bermain data fiktif aja, Pak. Oh, banyak itu. Itu banyak itu. Siap. Nah, lalu kalau bisa ketangkep gimana ceritanya? Berarti ada yang ngelapor dong? Ya memang, Pak. Kan biasanya kan kejadian ini banyak kita pinjam data orang, manipulasi data, Pak. Ya sebenarnya kalau untuk berkaitan itu ya biasanya saya bermainnya pinjam data, Pak. Selebihnya ya mobil udah kita gelapin aja udah langsung. Dibayar sekali aja. Seperti itu. Oke. Ganti. Oke. Lalu berapa tahun kena? Saya kena kebenaran 1 tahun 8 bulan. 1 bulan. Iya. Ada masa Pak. masa potong tahanan nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Harusnya Menjalankan berapa? Harusnya 24, Pak. Oke, 24. Ya. Gimana setelah gabung ke YAIR gimana? Ya, alhamdulillah setelah saya gabung di YAIR, ya artinya ya banyak rekan-rekan juga ya, lebih ke arah yang positif, Pak, sekarang ini. Dan saya sekarang ini ditaruh di divisi perlindungan konsumen. Jadi bila mana ada masyarakat kecil yang sifatnya kebodohan seperti kasus pinjaman online,
atau dalam tekanan debt collector itu berurusannya dengan saya, Pak. Wih, debt collector tuh banyak orang timur loh. Alhamdulillah nggak apa-apa, Pak. Yang penting kita jalur hukum, sekarang saya sudah pelajari hukumnya di Undang-Undang Fidusia. Saya sudah Ya alhamdulillah benar, Undang-Undang Fidusia. saya belajar, Pak. Jadi sekarang saya ambil yang positifnya aja, Pak. Ya, melawan lo kayak gitu, bagus. Nah Kang, gimana ceritanya Kang? Waduh, saya mah nggak punya pengalaman, Pak. Nah sudah cerita aja, pengalaman nggak ada nggak apa-apa. Ya, orang belum pernah masuk, cuma ikut gabung aja, Pak. Oke. Merasa iba aja gitu. Ya, yang belakang siapa namanya? Berdiri nak. Gantian ada Nggak apa-apa, berdiri bener, giliran boleh. Yuk. Bener, Ron, lo kayaknya pernah main film, lo tawa aja. Ya silakan. Ini gimana, apa kasusnya nak? Assalamualaikum, saya Wawan, Pak. Saya kebetulan mewakili dari Kabupaten Tangerang, Ketua Riki. Ya kebetulan kan saya juga sama dengan Pak Ustadz ini, Pak Ketua ini kasusnya sama narkoba juga. Iya, ya awal-awal ya kita coba-coba, akhirnya ketagihan gitu kan. Nah dari ketagihan itu kita jadi bandar gitu. Lama lo jadi bandar? Ya kurang lebih 4 tahun, Pak. 4 tahun. Iya. Berapa penghasilan per satu tim? Tergantung, Pak, tergantung kita dari bahan itunya, dari narkobanya. Kalau sabu berapa? Kalau sabu ya minimal ada paket-paketnya tertentu lah. Ada yang 400.000 ataupun 800.000 sampai sekian juta lah. Dan lu langsung silau lihat seperti itu ya. Gampang dan rusak. Ya. Setelah bisa ya berapa tahun Kang masuk prodi? Dulu saya 6 tahun, Pak. Berapa kali? Udah 4 kali saya 4 masuk. kali itu 6 tahun. Enggak, beda-beda, Pak. Ada yang 6 tahun, ada yang 4 tahun. Lama yang mana? Yang 6 tahun itulah. 6 tahun. Iya. Mana kita Tangerang sini? Di Jambe dulu saya, Pak. Oh di Jambe. Iya, kabupaten. Bagaimana rasanya setelah gabung di IAIR? Wah, luar biasa, Pak. Kalau di air ini banyak manfaatnya. Itu kan yang tadinya kita apa ya, ngelihat masa depan suram itu. Jadi timbullah masa depan itu kan di situ. Bahkan kan di air pun ada SOP-nya juga, Pak. Jadi ketika yang benar-benar pengen hijrah kayak air itu, ya di sinilah gabung gitu kan. Tapi kalau yang belum pengen, sok mangga lanjutkan dulu lah gitu kan. Kalau udah bosen baru gitu. Di air itu. Jadi kalau udah bosan balik. Iya. Iya. Jadi diesel sekarang. Iya. Waktu lu ke Tangerang udah keluarkan belum? Saya kebetulan belum, Pak. Dulu Sekarang waktu udah waktu ke Tangerang keempat itu udah keluar. sudah. Sudah. Bagaimana perasaan istri? Ya begitulah sakit, Pak. Tapi dari kesakitan itu kan kita mencoba belajar untuk bagaimana rasa sakit itu bisa hilang gitu. Anak punya ya? Sudah, Pak. Waktu ditangkap belum punya anak? Udah. Udah. Itu yang keempat kalinya. Oh. Iya. Sekarang semangatnya apa? Semangatnya ya kita berkarya, Pak. Iya. Jadi kebetulan kan pemerintah kita juga kan sudah apresiasi ke kita kan. Nah, itu. Jadi yang tadinya kita pulang dari penjara apa ya, bingung gitu kan mau kemana gitu kan. Setelah adanya Yair ini, ya inilah tempat kita gitu kan, yang bisa mengasih kita kreatif pekerjaan gitu kan. Yang tadinya pulang kebingungan kan, namanya orang pulang dari penjara itu bingung, Pak, mau kemana kan. Dipandang masyarakat itu gimana ya stigmanya, iya. Nah adanya Yair ini ya inilah wadahnya gitu kan. Yang tadinya cuman dengan minat bakat ya, Pak, yang mau tani ada gitu kan, kita siapkan juga di sana. Ada yang mau bikin pot atau sendal ada. Kebetulan alhamdulillah pemerintah juga mendukung kita, apresiasi lah ke kita gitu. Oke, mantap. Oke, terima kasih. Dua lagi di belakang. Siap. Udah sama. Pengalaman saya mah. Kasus narkoba, Pak. Iya. Iya. Saya pertama-tama ya masih sekolah, saya Oh, masih sekolah. iya masih make jajal make, pas begitu keenakan, pas keenakan ketangkep. Itu saya di penjara dulu 4 tahun 1 bulan. Setelah saya keluar dari penjara, saya banyak kenal bandar, akhirnya saya terjun ke narkoba lagi. Jadi bandar sekarang.
Enggak kemarin. Kalau itu baru tinggal nangkep doang. Kita bersih juga ya. Iya. Artinya Iya banyak lingkaran narkoba. Akhirnya saya berusaha ngambil narkoba. Akhirnya nggak begitu lama saya ketangkap lagi. Itu hukumannya 9 tahun 3 bulan. Masya Allah. Dijalanin Ngejalanin 7 lah. 7. Oke, ada masa itu ya. Hmm. Gimana perasaannya lu semuanya? Udah Nyesel, 6 Pak. tahun udah penjara itu punya. Nyesel Pak. Nyesel. Iya. Misalnya karena kehilangan orang tua, dua-duanya nggak ada. Nah, sekarang gimana lu? Nggak ada lu minta maaf lu perasaan. Belum. Ya justru itu nggak sempet, ya paling ke makam-makam aja. Ya, akhirnya saya bergabung di Yair ini, alhamdulillah selalu membeli sport yang baik-baik lah, bagus-bagus. Ada nggak sekarang orang nawarin lu? Ayo balik lagi. Banyak. Masih. Akhirnya sampai saya minta ganti nomor handphone. Ada yang udah tahu, bandar udah tahu nomor saya ganti nomor handphone. Ada yang teman saya yang begitu, saya ganti nomor lagi handphone. Karena selalu saya gonta-ganti nomor handphone. Bahkan saya sekarang hijrah, dalam arti saya tadi tinggalnya di Tanah Tinggi. 3 bulan sekali tuh rumah saya digerebek. Tanah Tinggi mana? Tanah Tinggi, Kota Tangerang. Oh, iya. 3 bulan sekali saya digerebek. Akhirnya saya pindah, tinggal sama keponakan saya. Terus pindah di stadion. Saya akhirnya mencok-mencok. Biar tuh kawan-kawan biar kagak tahu keadaan saya di mana. Jadi saya terlalu menghindar. Tapi kalau saya bergabung di yayasan ini, lagi kumpul sama cang-cang, cincin, ya kan. Alhamdulillah dia nggak berani nyamperin saya. Makanya selalu saya naungin di yayasan Yair ini. Oh, mantap. Ganti lagi mana siapa? Budiman, dari hasil wawancara kami tadi bahwa ada satu yang harus kita memiliki sebuah tangga yang sangat positif dalam menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh pembina tadi Riki, bahwa untuk sembuh itu diawali dari niat. Karena niat itu Allah yang menilai. Dan dengan niat itulah Allah akan membimbing kita menuju sebuah kebaikan, dan insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Tato bukan berarti sesuatu hal yang tidak baik, tapi tato di Mekah itu banyak. Ya, jadi bagus. Pertanyaan satu untuk lo kan kawan-kawan kan buka usaha sepatu dan itu. Tahu nggak dia bawa kalian itu residivis? Tahu, Pak. Tahu. Karena dengan banner residivis ini bendera, jadi kita rekrut napi-napi yang baru pulang, kita tawarin. Kan kadang-kadang baru pulang, karena saya pernah mengalami, bingung Pak. Masyarakat kadang-kadang lihat kita sinis, boro-boro kita mau menciptakan lapangan kerja untuk mencari uang gitu kan. Tapi yang ada kita malah dijauhin. Nah, bersama Yair ini, kita rekrut yang baru-baru pulang dari LP, kita arahkan sesuai minat bakat. Kamu bisanya apa? Ketampilannya ada yang bengkel motor, alhamdulillah Pak. Dari Pemda membantu peralatan bengkel motor sampai daripada lengkap pokoknya. Apa itu namanya, kompresor, AC juga. Jadi dari bekerja sama dengan departemen apa namanya, tenaga kerja. Jadi Disnaker memberikan privat kepada kita servis AC, motor juga, dari Dinsos juga pangkas rambut Pak. Alhamdulillah. Jadi Yair ini di kabupaten udah berapa tahun? 5 tahun ya? 5 tahunan Pak. Jadi alhamdulillah. Jadi apresiasi daripada pemerintahan. Kan kita berawal gerak di kabupaten dulu. Ini di kota ini relatif baru ya. 2 tahun ada? Belum. Oh belum tahun ya, belum tahun Pak. Jadi mengembangkan sayap ke sini. Jadi alhamdulillah dukungan daripada pemerintah daerah, apresiasi mereka itu menyambut. Jadi kita dapat bantuan-bantuan Pak. Kita sinergi. Akhirnya ada juga bahkan Lapas Jambe memberikan tanah yang kosong. Monggo untuk Yair kalau memang mau bergerak dalam bidang pertanian sesuai tupoksinya, mereka menyiapkan lahan, bahkan traktornya yang tadinya bala dengan rumput-rumput ilalang yang tinggi Pak, dibabat dengan traktor dan ditanami pisang dan apa, dan juga ada juga bantuan bibit lele, bibit cabai dan sebagainya dari Dinas Pertanian. Itu alhamdulillah udah jalan 2 titik di kabupaten Pak. Jadi dari Dinas Perikanan memberikan benih lele, terus kita hanya menyiapkan tempatnya, empang gitu kan. Ada juga empang itu yang dari terpal, ada juga kalau memang yang dekat sawah itu tanah gitu, empang. Alhamdulillah Pak udah 2 kali panen. Dan setiap itu kita kan dipinta LPJ, lembar pertanggungjawaban.
Nah, alhamdulillah udah dibuktikan ke pemerintah, maka mereka support, udah tingkatkan lagi. Makanya harapan ke depan dari Yair ini jangan pernah berkecil hati. Kita optimis, minta kepada Allah dan usaha memang benar-benar mau baik, mau berubah, jangan pernah. Dan andai kata Pak, sekarang ini kalau masih ada yang terlibat narkoba, kita keluarkan, kita panggil, kita dikte dulu, ini mau berubah apa enggak, apa hanya main-main. Jadi jangan sampai Yair ini menjadi bemper doang, bernaung sementara dia bermain di dalam. Kita nggak mau. Jadi ketua Riki itu sangat tegas Pak, ketika ada yang itu langsung coret. Tapi kalau memang mereka itu mau kembali dan baik, kita bina, saya sejajar gitu Pak. Alhamdulillah. Residipis aktif, kreatif, produktif. One Kawan TV 1